Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askal Askia dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah IAIN Kendari. Saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Tata cara haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik nikat yang telah ditentukan. Di titik nikat, jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, menggunakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Setelah menggunakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria, dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan songkok atau topi. Bagi wanita, dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita: memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang, menikahkan, meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kasar, memotong tanaman di sekitaran Mekah. Selanjutnya, jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Berikutnya dalam pelaksanaan haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 19 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu salat jamak takdim dan qasar zuhur dan asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, salat jamak takdim dan qasar maghrib dan isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49-70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan haji yakni Jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan malam Idul Adha. Menggunakan 7 butir kerikil, setiap satu lemparan adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah digunakan melempar tidak boleh digunakan kembali untuk lemparan berikutnya. Tahapan selanjutnya, tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram, disarankan untuk mengucapkan doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Setelah itu, turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Pada pelaksanaan tawaf, pada putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7, jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita, tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibaca oleh Rasulullah adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i, yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau
yakni Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi para jamaah haji yakni melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan, yakni mulai dari tiang jumroh kecil, sedang, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wadah. Tawaf wadah merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Itulah tadi penjelasan tentang tata cara pelaksanaan haji dan umroh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.